Hai teman-teman, kembali berjumpa dengan Kanala. Di video kali ini kita mau bahas 5 saham bagus yang banyak dibuang oleh investor asing di tahun 2025 ini. Nah, ini adalah saham-saham yang net foreign sale-nya tergolong sangat tinggi, sehingga dia harganya pun drop dan mungkin ada potensi yang menarik di saham-saham tersebut. Buat kamu yang mau belajar saham langsung bersama Kanala, bisa ikuti program private mentoring saham dari Kanala, cek detailnya di deskripsi video ini ya. Dan sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe. Nah, kenapa saham-saham ini banyak dilepas asing dan apa saja sih saham-saham yang dilepas tersebut? Jadi kita coba ambil data dari 6 bulan terakhir, yaitu periodenya sejak April 2025 sampai Oktober 2025. Nah, dengan melihat data net foreign sale itu, kita menemukan bahwa ada 5 saham teratas yang paling banyak dilepas oleh investor asing. Di antaranya ada BCA yang dilepas 21,2T, kemudian Bank Mandiri, ADRO, BBNI, SSIA, dan juga tentu ada banyak saham-saham lain. Tapi di sini kita pilih 5 yang paling banyak dilepas asing. Nah, seperti apa potensinya dan apakah menarik? Yuk kita lihat di sini ya. Yang pertama adalah saham BBCA. Ini merupakan saham yang paling banyak dijual oleh investor asing di periode April sampai Oktober lalu. Dan ketika video ini dibuat itu di harga 7 ribuan ini, saham BCA sebenarnya tergolong valuasi yang cukup menarik. Karena kalau kita lihat price earning-nya itu sekarang hanya sekitar 15,7 kali. Nah, secara historical biasanya per BCA itu pernah di atas 23 bahkan mencapai 25 kali. Dan secara kinerja pun untuk tahun ini itu BCA menjadi satu-satunya bank besar yang laba bersihnya masih konsisten terus bertumbuh. Jadi mereka kembali membuktikan bahwa BCA ini secara growth paling bagus di antara bank-bank lainnya. Jadi menurut kita cukup menarik untuk dipertimbangkan buat diserok ya. Yang kedua BMRI di harga saham 4 ribuan ya sampai di 4.500-an itu valuasi juga tergolong murah, di mana setahun terakhir tuh drop 42% harga sahamnya. Jadi kalau dia rebound ini potensi capital gain-nya akan sangat-sangat menarik tentunya. Dan ketika video ini dibuat di harga 4 ribuan itu price earning-nya hanya sekitar 7 kali. Untuk ukuran saham banking dengan potensi dividen yield 8-9% setahun, jelas ini opportunity yang menarik. Nah, yang ketiga saham ADRO, di mana saham ini dalam 1 tahun itu drop 56,9% dan secara year to date itu turun lebih dari 31%. Nah, penyebab turunnya harga saham ADRO ini memang dari sisi kinerja ya, karena di akhir tahun lalu mereka sudah spin-off bisnis batubara thermal mereka, sehingga berdampak pada pendapatan dan laba bersih ADRO pun juga ikut turun di tahun ini. Nah, dengan turunnya laba bersih, tentu valuasinya pun disesuaikan kembali. Menariknya adalah di harga 1.600-an ini, price to book-nya dari ADRO itu hanya sekitar 0,7 kali. Dan ini sahamnya tergolong undervalue ya. Jadi kalau nanti kinerjanya bisa mulai membaik lagi, atau ada pertumbuhan lagi dari kondisi sekarang, saham ini pasti akan diapresiasi. Sehingga menurut kita juga bisa dijadikan kesempatan untuk serok saham ADRO sebenarnya. Itu untuk yang ketiga. Nah, buat kamu yang mau belajar saham langsung bersama Kanala, bisa join di program membership Kanala ID. Ini adalah berbagai benefit yang akan didapatkan kalau join di premium membership Kanala ID. Benefit utamanya antara lain kamu bisa konsultasi saham langsung bersama Kanala tiap bulan, lalu akses ke semua kursus online Kanala, juga akses ke semua ebook, webinar, dan rekaman webinar Kanala. Plus kamu juga bisa akses ke portofolio dan review saham-saham terbaru di watchlist Kanala. Untuk pendaftaran bisa langsung WA ke Kanala atau cek di www.kanala.id ya. Nah, yang keempat saham yang banyak dilepas investor asing juga itu saham BBNI atau Bank BNI. Di harga 3.800-an itu kita lihat bahwa price earning-nya hanya sekitar 6,9 kali dengan potensi dividen yield mungkin bisa mencapai 7-8%. Nah, sejak awal tahun itu udah drop lebih dari 15%. Secara kinerja memang tahun ini laba bersih BBNI itu akan mengalami penurunan ya, seperti yang banyak dialami oleh berbagai bank BUMN lain. Jadi memang kondisi kinerjanya sedang mengalami penurunan. Kendati demikian, dengan valuasi PER kurang dari 7 kali, jelas ini sangat-sangat menarik ya menurut kita. Yang kelima, SSIA, Surya Semesta Internusa, sejak awal tahun sahamnya justru naik 62% lebih, jadi memang returnnya cukup bagus di sini. Nah, SSIA ini market cap-nya sekarang 8,5 triliun rupiah ketika video ini dibuat. Memang secara valuasi sahamnya tergolong sudah lumayan mahal ya, karena mereka ini PER-nya tadi tergolong puluhan kali. Nah, bisnisnya dari SSIA itu cukup beragam. Mereka punya beberapa unit bisnis seperti konstruksi, kemudian perhotelan, lalu juga properti. Jadi mereka ini memang bermacam-macam lini bisnisnya. Nah, ini kinerjanya di 2024 lalu net income mereka tumbuh 32,6%. Laba bersihnya menembus 234 miliar per tahun. Jadi memang ada pertumbuhan kinerja di sana. Tapi sayangnya di Q1 dan Q2 ini justru mereka mengalami penurunan kinerja, di mana pada Q2 2025 mereka justru rugi 10,6 miliar. Itu dropnya cukup signifikan ya performance-nya.
Nah, kendati demikian kalau kita lihat di sini dari segi valuasi ya, di dalam balance sheet mereka itu mereka punya tanah untuk pengembangan itu senilai 3,9 triliun dan mereka juga punya aset tetap 1,8 T. Jadi mereka punya aset yang sebenarnya cukup besar. Kalau di-compare dengan market cap sekarang 8,56 T, sebenarnya valuasi SSIA ini masih tergolong cukup wajar ya di sini kalau kita lihat karena mereka punya kas yang 1,6 T, kemudian ada tanah dan juga properti investasi. Jadi masih valuasi wajarnya di sini. Nah, itu dia di antara semuanya jelas kalau menurut kita 4 yang pertama itu yang paling menarik untuk dipertimbangkan saat ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe ya.